Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Camat dan jajarannya. Ini saya datang dalam rangka mencari data, mengingat saya melihat data di Pengadilan Agama Praia yang meliputi Kecamatan Danapria, terutama juga Desa Danapria. Tingkat perceraiannya itu tinggi. Nah, disitulah saya mencoba menggali penyebabnya apa, dan berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya itu juga ada terkait dengan efek dari penggunaan HP itu yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini. Itu sudah pernah dilakukan. Kemudian juga kemarin saya sudah sempat juga berwawancara dengan kepala desa Danapria. Memang pada saat COVID tingkat pernikahan dini itu tinggi. Dan benar tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber yang sebelumnya, di tingkat provinsi yang sering menjadi permasalahan di NTB itu terkait dengan pendidikan, kemudian pernikahan dini, dan stunting. Dan mohon maaf, ini pengalaman di keluarga saya juga. Keponakan saya itu sempat terkena stunting, bukan karena orang tuanya tidak mampu menyediakan makanan yang bergizi, tetapi anaknya yang tidak berminat untuk makan. Nah, itu juga terkadang menjadi kendala dari orang tua. Orang tuanya sibuk, bingung anaknya ini kenapa tidak mau makan, padahal berbagai menu sudah disediakan. Nah, ini mungkin juga perlu perhatian dari keluarga, terutama ibu-ibunya ketika mendampingi anak untuk makan. Bagaimana pendekatannya terhadap anak, jangan terlalu dipaksakan juga. Kalau dipaksakan nanti malah anak trauma, nggak mau makan. Nah, yang namanya kan anak-anak baru berlatih makan ini, apalagi beralih untuk maksinya setelah selesai dari ASI, itu yang perlu diperhatikan. Dan saya kembali ke pernikahan ini selalu menjadi pembahasan, di samping juga dampak dari adanya merari kode, kemudian juga adanya persepsi dari orang tua ataupun masyarakat kalau perempuan usianya di atas 15 itu dianggap sebagai perawan tua atau tidak laku begitu. Nah, ini yang kecenderungan inilah yang menyebabkan juga perkawinan dini. Di samping itu, anaknya juga memang tidak ingin ataupun tidak ada minat untuk melanjutkan pendidikan. Oleh sebab itu kemarin sempat dibahas oleh Ibu Sinta, Ibu Gubernur, bersama ibu-ibu PKK organisasi perempuan di NTB, bagaimana cara mengatasi pernikahan dini. Di situ dicoba adanya pendekatan-pendekatan, terutama sekali kepada remaja, dibentuknya kelompok-kelompok diskusi. Kira-kira permasalahannya apa? Kadang pernikahan dini itu sebagai pelarian, tidak cocok dengan orang tua, lantas mencari orang yang bisa membuat dia nyaman. Nah, itulah terkadang yang dicoba untuk dicarikan solusinya, entah baik dari perwakilan dari remaja itu sendiri ataupun berdampingan dengan psikolog. Saya tidak paham apakah di sini puskesmasnya ada psikolognya, tidak. Nah, itu dia ya. Kalau di Jogja, mohon maaf, saya dulu kuliah S2 S3-nya di Jogja, di puskesmasnya itu ada psikolognya. Jadi setiap minggu masyarakat setempat ketika ada kendala-kendala
dengan kejiwaan terutama sekali itu bisa berdiskusi dengan psikolog. Sekarang kan ada tekanan hidup ya Bapak Ibu ya, kita mau bercerita ke orang lain, kondisinya sama kok sama saya, gimana ngasih solusi. Kadang kan seperti itu. Kadang kalau sama orang tua itu kan masa yang dulu, bukan yang sekarang, berbeda kondisinya. Nah itu juga perlu adanya pendampingan dari psikolog, mungkin nanti dari pihak puskesmasnya bisa berkomunikasi di jajarannya, karena psikolog ini sangat dibutuhkan. Kami juga di universitas itu ada unit BKPK yang menangani terkait dengan psikolog baik pegawai, dosen maupun mahasiswa. Mohon maaf, saya pengelola di Prodi S1 Ilmu Hukum dan mahasiswa yang baru masuk pun banyak yang mengalami depresi Bapak Ibu, bahkan sudah menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Ya karena apa? Dia perempuan, orang tuanya bekerja non-stop, maghrib baru sampai rumah, sendirian di rumah, saudara sibuk sendiri-sendiri juga, kemudian tidak ada teman diskusi, yang dilihat hanyalah media sosial di HP. Di sana tidak bisa disaringkan informasinya, kemudian adanya bullying, kemudian juga kurangnya kedekatan ataupun kegiatan-kegiatan majelis taklim di lingkungan. Nah inilah menjadi personalnya menjadi terkungkung, sibuk dengan halusinasi dirinya sendiri. Itu bahkan sudah beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Nah seperti itu kondisinya Bapak Ibu sekarang. Bahkan mulai lagi informasi-informasi yang anak SMA pun sudah mulai stres, mau masuk kuliah di mana, bisakah saya diterima, kalau diterima orang tua saya mampukah membayar UKT, kalaupun tempat universitasnya jauh dari tempat tinggal, saya akan tinggal dengan siapa, bagaimana saya bisa beradaptasi, apalagi yang introvert, gitu kan, biasa di rumah berdiam diri sendiri, tiba-tiba dia harus menyelesaikan segala sesuatunya sendiri, gitu. Harus berkomunikasi dengan orang lain, padahal dia tidak terbiasa melakukan hal itu. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu, fenomena yang terjadi terutama sekali kepada perempuan, anak-anak perempuan. Nah ini mohon bantuan Bapak Ibu, selain stunting diperhatikan juga anak-anaknya yang menjelang dewasa. Nah yang saya perlu informasi dari Bapak Ibu kaitannya dengan pernikahan dini untuk 2025-2026 ini seperti apa kondisinya. Memang data tidak mencatat berapa banyak terjadinya pernikahan dini, karena memang itu kan ilegal, tidak tercatat di KUA. Kalaupun tercatat itu harus melalui proses dispensasi, ya kan? Perizinan di pengadilan agama dulu, harus dicek apakah ada paksaan atau kekerasan ataukah faktor-faktor yang menyebabkan anak ini harus melakukan pernikahan. Itu harus diperhatikan supaya jangan sampai yang terbebani terutama sekali dari calon mempelai wanitanya. Bebannya besar, dia harus mengandung, melahirkan, kemudian lagi membesarkan, dengan adanya kondisi stunting juga. Ini kan emosi perempuan naik turun dipengaruhi juga oleh kondisi hormonalnya dan lingkungan. Nah ini perempuan ini
riskan dan sensitif ya Bu. Walaupun the power of emak-emak perempuan tidak pernah salah, tetapi kondisinya memang sangat berat sekali dari berbagai segi. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Camat. Monggo Bapak Ibu jika ada informasi-informasi terkait dengan pernikahan dini, bahkan tadi saya mencoba menggali dari masyarakat sekitar sini, ada nggak sih pernikahan dini, masih ada nggak ada yang berani bercerita? Mungkin pikirannya saya intel yang menyamar ya Pak. Padahal saya ingin mengetahui dan kira-kira solusi apa yang bisa diberikan, mengingat ini penerus bangsa yang harus dijaga pertumbuhan perkembangannya juga alur berpikirnya. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Monggo jika ada yang dapat memberikan informasi kepada saya. Terjadi ya, jadi walaupun kita mari batalkan. Silakan Pak Khalid berikan keterangan.